لك أثبت الإيمان ربنا خير المنزلين أنزل المنان يا الله يا رحمن يا رحيم جواد الحليم وأنت نعم المعين ربنا أحسن لنا ظاهرا وباطنا مع حسن الظن بحضرتك يا منان يا رحيم أنت الجليل وأنت Pangeran panjenengan tandosi kula niki lahir batin sarono manasa suci amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul halim wa anta Al-Quran kalamullah kalamullahil hanan wa adkhilna bidzalika faradisal jinan ya Rahman ya Rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in bijahin nabi sallallahu wasallama alaihi wa alida ma walhamdulil ahad amin ya Allah ya Rahman ya Rahim Antal jawadul halim wa anta ingkang sangat kawula mulyakaken itu ajeng-ajeng barokah doa so manfaat ilmunipun mateng Romo Kiai Haji Muhammad Dimyati Burhan pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Thalabah mugi Romo Kiai Abah Imam Bazdar Jawari, Abah Kiai Haji Muhammad Abah Kiai Haji Imam Bawi, Abah Kiai Hamid so masayih lintunipun ingkang sanget kita ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun mugi-mugi kita suya tansah pikantuk kesaenan ingkang kathah sing ngersane Allah Subhanahu wa taala nggih baruhun para masyayikh kita amin ya rabbal alamin. Para jamaah salat subuh pemireng kuliah subuh ingkang dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala ugi pendengar YouTube nggih pendengar YouTube channel Yasinat yang juga mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya mendapat giliran untuk menyampaikan kuliah subuh pada kesempatan yang sangat mulia ini, yang sangat berkah ini, yakni pada hari ke-8 bulan Ramadan tahun ini. Sekarang kan tanggal 8, betul? 8 Ramadan ya, tanggal 8 Ramadan. Dan tadi dibacakan surat pada waktu sholat subuh dibacakan apa surat Ar-Rahman ya. Saya ingat juga pada awal Ramadan itu juga Abah Kiai Imam Bawi juga membaca surat Ar-Rahman ya. Kita sangat bersyukur pada kehadirat Allah SWT, juga sangat bersyukur berterima kasih kepada Abah Kiai Haji Imam Bawi yang mengantarkan kita untuk bagaimana ibadah kita bisa lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
dibacakan Al-Quran begitu indahnya, dan kalau dihitung hurufnya sangat banyak sekali. Karena dawuhnya Sayyidina Ali, dawuhnya ini bukan hadis, tapi kalau dawuhnya sahabat itu namanya apa? Napa? Athar. Napa? Napa? Athar. Kalau dawuhnya Kanjeng Nabi namanya hadis. Kalau dawuhnya sahabat namanya athar. Alif sa ro, jadi athar. Dawuhnya Sayyidina Ali, saya lupa apa redaksi lafadznya ya, pengertiannya begini: barang siapa yang membaca Al-Quran pada waktu sholat, sopo sing maca Al-Quran nang waktu ini sholat, sedangkan dia sholatnya dilakukan dengan berdiri, sholatnya berdiri, maka setiap hurufnya diberi pahala 100 kebaikan. Saking welase Allah Subhanahu wa taala nggih. Sampeyan hitung surat Ar-Rahman niku pirang huruf, Gus. Aku juga ngitung piro kabeh wis akeh wae. Jadi satu hurufnya diberi pahala 100 kebaikan. Kalau dilakukan sholatnya dengan duduk, karena sholat sunat itu boleh dengan duduk, nggih. Umpama sholat sunat, sholat wajib kalau bisa berdiri harus berdiri, tidak boleh duduk. Kalau tidak kuat berdiri, ya baru boleh duduk sholat wajib. Kalau sholat sunat masih sampean sehat, kuat ngadeg, oleh ngelakoni sholat sunat dengan cara duduk, tidak apa-apa. Boleh. Wis tak maca Quran sak hataman, sak rakaat sak hataman, macane karo linggo, ya gak apa-apa salat nggih. Umpamane enek sing tau nglakoni. Dereng nggih, dereng enten. Dereng enten. Tapi nek kiye napa gurune Abah Imam Bastami, kiyaine Abah Imam Bastami niku nek Ramadan niku, ini ceritane Abah Imam Bastami, nek Ramadan niku ya Mbah Yai Dimyati nek maos Al-Qur'an niku satu malam niku hatam 1 kali setengah hataman. Berarti pinten juz? 45 juz. Sewengi niku maca 45 juz. Berarti sak rakaat pirang juz? Ya mbuh, sampeyan hitung dhewe. Nggih. Oh niku. Kalau terusaken dawuh Sayyidina Ali, siapa yang membaca Al-Qur'an pada waktu sholat, sholatnya dilakukan dengan berdiri, maka diberi pahala satu hurufnya 100 pahala atau 100 kebaikan. Kalau dilakukan dengan cara duduk, maka 50 kebaikan. Kalau Al-Quran dibaca di luarnya sholat dalam keadaan suci, maka diberi pahala satu hurufnya 25 kali kebaikan. Kalau tidak dalam keadaan suci, kan boleh membaca Al-Quran, pokoknya tidak hadas besar, hadas kecil, yang penting tidak memegang Al-Quran, tapi membaca Al-Quran tidak dalam keadaan suci, maka pahalanya satu hurufnya 10 kali kebaikan. Niku dawe Sayyidina Ali ngoten niku. Ane nek salat di imami Abah Imam Bukhari diwacani Al-Qur'an nggih tambah alhamdulillah muji syukur teng Gusti Allah nggih. Alhamdulillah kok kali Abah yang diajak diantarkan untuk memperoleh kebaikan yang sangat berlimpah, sangat banyak nggih. Terus kula imutaken nek tepak diwaca surat Ar-Rahman enten ayat napa fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban niku kan dimutaken kalih pengasuh kita Abah Yai Dimyati nggih. Dijawab napa? Wala bi syai'im min ni'amika rabbana nukadzibu falak. Setiap dibaca fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban
ndang napa dijawab nggih aja meneng ae. Dijawab wala bisyai'im min ni'amika Rabbana nukadzibu falakal hamdu. Nggih. Niku kersane yang mundak tambah kesaenane nggih. Di Al-Quran itu banyak bacaan-bacaan yang ketika dibaca kita disunatkan untuk menjawab. Kaya enten ayat alaisa Allah bi ahkamil hakimin, dijawab napa bala wa ana ala dzalika dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan sholat yang ketika dibaca Al-Quran surate rodok dawa nggih, surate panjang, sing kathah bersyukure dumateng Allah nggih, dan berterima kasih dumateng sing nyarengi sholat nggih. Aja malah ngersula, wah sholate kok Quran diwaca dawa, ditinggal turu, tinggal meneng dhisik nang mburi kon. Saya pernah melihat cik nang jadi wala surate cik dawa meneng-meneng sik gak usah ndang takbir. Oh ya, iman nggih. Iman. Dan begitu imamnya takbir, makmum itu segera takbir, gak usah ndak ngenteni kongko. Dan takbir nggih. Iki salat. Terus juga berkaitan dengan salat juga nggih. Berkaitan salat juga niki juga perlu diperhatikan. Sopnya itu nggih diusahakan apa? Diluruskan dan dirapatkan. Tadi sholat itu di subuh, sholat subuh di pojok sana, pojok utara, nggih, pojok utara itu masih kosong. Jadi tidak, yang belakang tidak segera mengisi. Niku mangke mengurangi napa kesempurnaan sholat jamaahnya. Napa sampai mboten sah napa kira kula mboten patung kestos niku napa hukumipun menurut fikihnya. Terus ada lagi sholat jamaah makmum niku teng kidule komplek Al-Bukhari ya, sing pondok madhep ngetan niku kidule. Lah niku kok makmum ning niku teng Jerambahe niku padahal cara sembungane dalan niku mesine kalau yang di Jerambahnya pondok niku mboten sah mbak niku. Makmum ini jamaah itu harus ada imam sendiri, tidak bisa gabung ke sini, tidak bisa. Ada arek pondok sing sholat jamaah teng kidule Al-Bukhari, Jerambahe pondok Al-Hudu. Niku teng Jerambahe lho nggih, mboten teng niku napa? Teng halamak, teng latarin napa nggih? Teng timurnya teras mboten, teng manggen teng jerone teras. Niku mboten saged niku nek napa urutane sope barisan mboten saged nggih. Niku supaya diperhatikan biar ndak rugi salatnya nggih. Wonten sinten niku Habib sinten niku sing nembe meninggal sinten Habib sinten sing maca Quran sing ahli maca Quran Habib Ali Jabir nggih. Kasihan orang sholat 60 tahun tidak ada yang diterima oleh Allah karena gak ngerti ilmune sholat gak belajar ilmune sholat. Terus ada lagi teman-teman santri, ada yang sholat itu karo ruko benakne sarung. Contohnya ngeten, ruko ngeten benak sarung. Nih, rukuk kalau benak-benak nih sarungane mau gak pati bener terus dibenak-benak nih. Nah, niki napa? Padahal sholat itu bergerak 3 kali berturut-turut, napa? Membatalkan sholat. Kukur bokong. Monggo, napa? Kita pelajari ilmunya sholat biar sholatnya bisa tambah benar dan tambah karena sholat itu adalah kewajiban ibadah yang paling pokok dan paling penting. Tidak ada ibadah yang lain yang lebih pokok dan lebih penting selain kewajiban sholat. Makanya sholat
harus betul-betul diperhatikan supaya sholatnya bisa benar dan baik. Terus ada kesopanan lagi, nek sholat ojo lali memakai celana dalam. Krono ini kangkang santri ini enek sing gak nggawe celana dalam. Asal delok temen lah enek. Ya, ojo sampai gak nggawe celana dalam nggih. Salat gak nggawe celana dalam, mulai kate wedi. Niku salat nggih. Pun niku masalah salat nggih mungkin mangke lintu-lintune kersane di napa? Kersane di leresaken kalian masai ingkang lintu supados terus pundi ibadah salat kita bisa lebih baik dan bisa lebih sempurna nggih. Terus selanjutnya juga berkaitan dengan ini, dengan akhlak bersuara. Akhlak bersuara nggih. Jangan sampai kita niku napa niku bersuara sakliyane adzan bersuara sing melebihi batas. Bengok nyeluk kancane nek waduh ora usah dibengoki. Nggih, diparani dhisik terus baru di ojo wadah kok kene kok sekolahan kono dibungoki kok kene. Nah niku mboten apik. Mboten apik, bengok-bengok banter mboten apik. Nggih. Bengok-bengok nemen mboten saya ini diparani nek adoh ya diparani ben ora bengok-bengok nemen nggih. Apalagi orang perempuan itu suaranya itu juga termasuk aurat. Sehingga orang perempuan itu tidak diperkenankan untuk mengumandangkan azan. Nek qomat boleh, nek azan orang perempuan tidak boleh. Orang laki-laki yang diperintahkan untuk mengumandangkan azan. Nah, tertawa lagi. Wah, guyu ini buat juga saya juga sering mendengar suaranya teman-teman santri perempuan tertawa yang terlalu keras, yeah. Itu juga supaya dihindari lah. Pokoknya nek guyu yo guyu tapi ojo banter teman. Nah, kita sudah diingatkan oleh Bapak pengasuh kita Abah Kiai Dimyati, jangan tertawa selain sekedar tabassum mesem ya. Ojo sampai ngakak-ngakak nggih. Ini mboten saya. Diperingatkan di dalam Al-Qur'an, inna angkarul aswati la sautul hamir. Inna angkar, sesungguhnya suara yang paling dimungkiri, yang paling tidak disenangi yaitu suaranya himar. Himar niku napa? Himar niku binatang ya semacam kuda, tapi nek bengok niku pokoknya banter cerik-cerik lah ngoten. Niku mboten sae lah ngoten. Niku suara yang paling tidak disukai. Ya mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dibimbing untuk bisa melakukan tingkah laku yang lebih baik dan lebih mulia. Amin ya rabbal alamin. Niku beberapa hal yang menjadi mukaddimah saya. Cik mukaddimah. Padahal wektune meh entek niki. Niki padahal cik wakeh sing ajeng kula sampeyan. Gak apa-apa. Nek sampean wis ngitung ene piro? Ene sampean ngitung piro? Hah? Anak-anak putri niku kula didhawuhi abawi. Santri-santri putri niku ngitung nek kula nyampe ini dihitung ene piro. Nah niku aja dihitung. Sampean suul adab ngitung ene guru.
Saya dulu pernah gini. Saya dulu pernah guru saya muni senane muni nuwun sewu, tak hitung nuwun sewu ini piro. Oh, nuwun sewu. Oh, aku genten aku diwales karo arek karo santri-santri nek dihitung ilne piro. Tapi aja diterusne nggih. Aja terusne. Ya. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang arti yang tersirat bacaan sesudah sholat atau wiritan sesudah sholat. Ini karena banyak santri-santri ini ku nek wayahe wiritan orang melok moco. Sing moco kur imame ada beberapa orang saja. Tapi sing liyane gak moco. Sing nemen maleh wayahe wiritan omong-omongan dhewe utawa guyon wis tambah salah sak pirang-pirang. Nggih. Wis gak melok moco malah omongan utawa tambah guyon. Ya paling enggak yang meneng lah. Nek gak gelem melok maca ya meneng. Tapi kalau yang baik juga ikut membaca. Nggih. Nah, beberapa hal yang mungkin bisa sampaikan pada kesempatan ini. Ya, kalau kita setelah sholat yang kita baca apa dulu? Mari. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus membaca apa? Ya, maca alhamdulillah dhisik, Mas. Membaca memuji kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, kula pun jenengan lampahaken jenengan tulungi saged nglampahi kesaenan rupine nglampahi salat. Jadi baca alhamdulillahirabbil alamin, terus baru membaca istighfar. Ya napa wacane istighfar? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Diwaca ping pira? Ping 3 nggih. Ngoten niku sampean eling-eling hitungane ping 3. Ben ben gak keliru. Diwaca ping 3. Wa atubu ilaih napa wa atubu ilaik? Ngangge hak menawi kaf? Ngangge hak nggih. Niku jenengan pirsani tulisane teng mriku insyaallah kangge hak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Diwaos ping 3. Niki kangge permohonan ampunan kepada Allah dari dosa-dosa yang telah dilaksanakan, sehingga insyaallah dengan baca itu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Setelah itu membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diwaca ping pira? Ping 3 nggih, diwaca ping 3. Ada biasanya neng kegiatan semaan mantap niku kalau maghrib dan subuh dibaca 10 kali. Maghrib itu dibaca 10 kali, subuh juga dibaca 10 kali. Kalau lainnya itu dibaca 3 kali. Nah, bacaan ini sangat tinggi nilai pahalanya. Ini ada hadis Bismillahirrahmanirrahim an Abil Mundhiril Juhni qala qultu ya Rasulullah alimni afdhalal kalami qala qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marratin fi kulli yaumin fa innaka yauma idzin afdhalun nasi amalan illa man qala mislama kulta rawahul Bazzar. Ini sing riwayatne Imam Bazzar, Abah ya Imam Bazzar. Ini sinten ulama namine napa Imam Al Bazzar teng guru kita teng mriki teng Yasinat enten Abah Imam Bazzar. Ya, hadis niku ada napa jenenge? Ada sanad, nggih. Sanad niku an abi sing ngoten niku jenenge sanad. Terus enten napa jenenge matan hadis. Matan hadis itu bunyinya hadis. Nggih, bunyinya hadis nggih niku
afdalul kalami alimni afdalul kalami qala dan seterusnya ngoten niku jenenge matan hadis. Enten jenenge napa rawi hadis yang meriwayatkan hadis. Yang meriwayatkan hadis kados Imam Bukhari, Imam Muslim, kados niki napa Imam Al-Bazzar. Pengertiannya hadis niki diarteni sita-sita kesuwen nggih. Pokoke intine ngeten. Abi Mundhir Al-Juhni niki matur teng Kanjeng Nabi, duh Kanjeng Nabi, kula jenengan ulangi waosan sing paling utami. Terus akhirnya Kanjeng Nabi jawab, maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 ambalan bendino. Pernah dibaca 100 kali dalam setiap yes, masih gak bendino dalam satu hari pernah membaca bacaan itu dibaca 100 kali. Nek kuwe maca kaya ngono kuwi mau maca la ilaha illallah dan seterusnya niku diwaca ping 100 sedinane kuwi maca ping 100 mongko kuwe dadi wong sing luwih utama-utamane manusa amale nang wektu dina iku. Jadi kalau kita membaca 100 kali maka kita menjadi orang yang paling utama sedunia. Paling utama sedunia. Nek liyane wong gak enek sing maca ping 100. Kecuali kalau ada yang baca, maka ada yang juga sama nilainya, sama utamanya nggih. Padha macane ping 100. Supaya lebih ya dilebihi 100. Nah, jadi ben tetap bisa menjadi orang yang lebih utama. Kalau dibaca 100 kali. Makanya aja sampai gak diwaca, kur waca ping 3 ae gak gelem nggih. Nah, diwaca ping 3 ae ndak mau. Ini sabdanya Nabi dibaca 100 kali. Juga disebutkan di dalam dua kitab hadis sahih, hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga berkaitan dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya niku nggih. Yang hadis dari Abi Hurairah, barang siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali nggih, adalah baginya pahala sebanding dengan memerdekakan 10 hamba sahaya. Memerdekakan, padahal Sayyidina Abu Bakar memerdekakan sinten niku? Sinten sing sahabat Bilal nggih. Sahabat Bilal niku napa dibeli dengan 100 unta napa ngoten. Nilainya 1 hamba saya sinten sahabat Bilal niku sekian mahalnya nggih. Padahal 10 napa? 10 hamba sahaya. 10 hamba sahaya. Jadi nek jenengan maca ping 100 niki pahalanya sebanding dengan memerdekakan 10 hamba sahaya. Dan ditulis baginya 100 kebaikan, dihapus baginya 100 kejelekan, dan baginya benteng perlindungan dari gangguan setan pada hari itu hingga besoknya. Dan tak ada seorang pun yang melebihi keutamaan orang tersebut kecuali ada orang lain yang melakukan atau membaca lebih banyak daripada orang tersebut. Jadi di antara keutamaannya apa? Maos la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Terus selanjutnya nomor 3 apa? Maos Allahumma antas salam. Niku doa nggih. Doa mboten usah kula paringi keterangan keutamaan ini. Sing penting niku nyuwun selamat teng Gusti Allah dan seterusnya dan seterusnya. Terus selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Surat Fatihah. Surat Fatihah itu kalau dibaca 1 kali sebanding dengan membaca Al-Qur'an keseluruhannya selain surat Al-Fatihah. Jadi maca surat Fatihah sepisan sebanding dengan membaca Al-Qur'an 30 juz sing gak enek surat Fatihah.
Makanya dijak maca gak gelem maca. Nggih. Mani iman rugi ganjaran sampean. Terus juga ada surat dalam Al-Qur'an itu yang napa sebanding dengan membaca Al-Qur'an 30 juz. Kalau membaca surat Al-Kafirun 4 kali, ini sama dengan sebanding dengan membaca Al-Qur'an 30 juz. Baca Al-Qur'an 1 kali sebanding dengan membaca 1/4 Al-Qur'an. Kalau 4 kali berarti sama dengan membaca seluruh Al-Qur'an yang tidak ada surat Al-Kafirunnya. Yang berikutnya surat Ikhlas. Surat Ikhlas baca tiga kali, 1 kali sama dengan sebanding dengan membaca Al-Qur'an 1/3 Al-Qur'an, berarti sebanding dengan membaca 10 juz. Kalau 3 kali sama sebanding dengan membaca 30 juz yang tidak ada surat Al-Ikhlasnya. Ini makanya kalau di masjid kita, di pondok kita dibaca surat Al-Fatihah 1 kali. Setelah baca Fatihah, baca apa? Ayat kursi. Ayat kursi ini satu ayat yang paling utama dalam Al-Qur'an nggih, ayat kursi ini. Satu ayat yang paling utama, bukan satu surat nggih, satu ayat. Di dalam Al-Qur'an ada satu surat yang paling panjang, surat Al-Baqarah. Ada satu ayat yang paling utama, ayat kursi. Ada satu ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an napa? Nggih, di dalam surat Al-Baqarah napa niku ya idza tadayantum bidaini niku nggih niku enten niku surat teng surat Al-Baqarah. Nah, saking ayat kursi. Ayat kursi itu kalau dibaca setiap selesai sholat, di dalam hadis itu disebutkan barang siapa membaca ayat kursi setiap sesudah sholat 1 kali saja benwari sholat maca ayat kursi, maka tidak ada batas baginya, bagi yang membaca dengan surga selain menunggu mati. Jadi antara orang dengan surga itu sangat dekat sekali. Makanya aja sampai gak diwaca ayat kursi ya, biar dekat dengan surga. Nggih. Terus berikutnya membaca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Disempurnakan dengan bacaan yang terakhir itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wala lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lah niku disempurnakan. Iku kalau kita baca seperti itu, maka orang itu akan diampuni dosanya oleh Allah walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di laut. Wis penak lho awake dhewe niki dimurahke murah karo Gusti Allah. Nggih. Makane santri-santri nek gak gelem melok maca yo rugi nemen nggih. Rugi saestu. Ya ikut dibaca nggih. Selanjutnya nanti supaya ikut dibaca. Terus selanjutnya membaca zikir la ilaha illallah. Ya kalau bisa dibaca 33 kali. 33 kali karena bacaan zikir niku menghilangkan napa kejelekan-kejelekan dalam hati. Jadi makanya macane zikir niku sing napa sing banter sing tenang. La ilaha illallah. Jadi sifat-sifat yang tidak baik dalam hati itu biar hilang dihapus oleh Allah SWT, diganti dengan sifat-sifat yang baik. Baca la ilaha. Di samping kalau baca la ilaha illallah kalau dibaca 70.000 kali, nek sampean waca ping 70.000 jadi tebusan dari api neraka. Nanti maca ping 70.000. Ya, yang mungkin ada yang pernah melakukan nggih. Terus mati ngoten doa nggih. Mari doa terus maca shallallahu alaihi wasallam niku wacan selawat dumateng Kanjeng Nabi dan keluarganya. Terus masih di pondok kita masih ditambahi bacaan apa? Akhir dari surat At-Taubah, nggih. Surat Taubah fa in tawallau seterusnya itu dibaca berapa kali? 7 kali. Niku orang yang membaca ayat fa in tawallau dibaca 7 kali
Ya, dibaca 7 kali. Kafahullahu ma ahammahu min akhiratihi min amri akhiratihi wa dunyahu sodikon kana au kadiban. Maka Allah akan mencukupi apa yang menjadi cita-citanya dari urusan-urusan akhirnya dan urusan dunianya, baik itu urusan yang benar atau urusan yang tidak benar. Tapi nek iso ojo sing apa? Ini diingatkan, jangan meminta yang tidak benar, tapi memintalah yang benar, yang baik. Jadi yang penting maca ping 7 direksa kali Gusti Allah sampean satu hari itu. Baca sore direksa sampai pagi, baca pagi direksa sampai sore. Terus maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin dibaca 11 kali. Niki bacaan taubatnya Nabi Yunus. Yang terakhir membaca laqad ja'akum 2 ayat surat Al-Baqarah terakhir. Laqad ja'akum dibaca 3 kali. Niki juga disebutkan dalam hadis ruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'a qauluhu ta'ala laqad ja'akum ila akhir surah nggih lam yamut fi dzalikal yaum wa fi riwayatin lam yuktal wa lam yudrab bihadidin wa man qara'a fi lailatin kadzalika. Nek diwaca ping 3 sore napa wong niku gak arepe mati sampai isuk. Nek diwaca isuk ping 3 maka orang itu tidak akan meninggal sampai sore. Jadi nek sore diwaca isuk sampean insyaallah umure ijik terus. Nah, ini ada cerita dalam napa Ba'dus Sholihin nggih. Ba'dus Sholihin itu sudah usia 70 tahun beliau sakit nggih, sakit belum sampai 70, hampir 70 tahun beliau sakit, kemudian dia mengira kalau umurnya itu perkiraan hanya sampai 70 tahun. Setelah mendengar hadis Nabi yang disebutkan tadi, kemudian dia membaca bendino diwaca, akhirnya orang Ba'dus Sholihin tersebut oleh Allah diberi umur sampai umur 130 tahun. Jadi sampai umur 130 tahun akhirnya orang tersebut ditemui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kamu itu sudah saat ajalnya, kamu mau hidup berapa tahun lagi, wes kamu berhenti membacanya biar kamu cepat mati. Nah, kalau kamu terus saja, kalau membaca terus tidak mati kamu nanti. Kan dawuh Kanjeng Nabi ngoten. Akhirnya beliau tidak membaca, akhirnya terus meninggal. Nah, jadi napa? Sampai nek kepengin urip 1000 tahun, ya bendina wacaon terus. Insyaallah gak mati-mati sampean. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada kesalahan-kesalahannya mohon dimaafkan, diampuni dan dibenarkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.